Oke, sekarang kita mulai kuliah Aljabar 1, pertemuan kelima. Gitu. Kita akan bahas beberapa pernyataan penting, gitu ya, beberapa teori penting terkait grup. Itu pada subbab 2 bab 2 gitu ya, tentang some simple remarks gitu ya. Beberapa pernyataan yang penting, pernyataan sederhana yang penting pada grup gitu ya. Kita akan lihat bahas dari lema 221. Itu ya, kemarin kita sudah punya definisi grup, sekarang kita masuk ke bagian ini. Oke, kita mulai dari lema 221. Gitu ya. Lema 221, kita mulai gitu ya. Jika G dengan operasi bintang itu grup, maka ada beberapa sifat yang memenuhi. Yang pertama apa? Unsur identitasnya itu unik. Yang kedua, untuk setiap unsur di G, gitu ya, inverse-nya unik juga. Yang ketiga, apa? Gitu ya. Untuk setiap unsur di G, apa? A inverse di inverse itu sama saja dengan A lagi. Dan yang keempat, gitu ya. Yang keempat kita punya apa? Untuk setiap dua unsur di G, katakan A dan B, maka A kali B di inverse, A bintang B di inverse sama saja dengan B inverse bintang A inverse. Itu kita akan bahas ini ya. Kita mulai dari yang A, gitu. Unik itu artinya cuma punya satu unsur, artinya identitasnya cuma satu, tidak boleh ada dua. Nah, untuk membuktikan keunikannya, kita asumsikan ada dua. Ternyata kedua itu sama, gitu ya. Kalau asumsikan 3 juga boleh, 4 juga boleh, gitu ya. Tapi nanti kan 4, nanti kita tunjukkan ternyata 4 itu ketiga, 3, terus nanti kedua, ternyata cuma satu, gitu ya. Mereka semuanya sama, gitu ya. Jadi kalau kita untuk menunjukkan keunikan itu, kita misalkan kita punya dua unsur yang ternyata identitas, tapi kita tunjukkan kalau ternyata kedua unsur itu sama, gitu ya. Akan ditunjukkan yang pertama apa? Identitas itu bersifat unik. Bersifat unik. Oke. Jadi tunjukannya bagaimana? Kita ambil, misalkan ada dua, gitu ya. Misalkan E dan F itu identitas, ID itu identitas ya, identitas terhadap operasi bintang di G. Artinya apa? Artinya untuk setiap unsur di G, gitu ya, A di bintang F sama dengan F di bintang A sama dengan A. Begitu juga A di bintang E sama dengan E di bintang A juga sama dengan A. Ingat ya, untuk setiap unsur di G. Berarti sekarang kita akan tunjukkan E itu sama dengan F. Kita punya pernyataan ini. Ya, sekarang kita mulai, kita cek. E itu apa? E itu kan sama dengan apa? E di bintang F. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat identitas, gitu kan? Gitu ya, karena F-nya identitas. Nah, tapi kita tahu E dikali F, karena E juga identitas, ini sama saja dengan apa? F di bintang E. Gitu ya. Masih sifat 3 juga. Gitu ya. Ini sama dengan apa? F di bintang E sama dengan F. Karena apa? E itu juga identitas di G. Dan apa? E dikali unsur apapun di G, namakan A, itu sama saja dengan unsur itu sendiri. F ada di G kan? E identitas. Berarti apa? F dikali E, jadinya F juga. Tapi ingat, F dikali E juga jadinya apa? E. Karena apa? F juga identitas. Berarti kita punya apa? Ujung-ujungnya E sama dengan F. Berarti kesimpulannya apa? Ya, identitas bersifat
unik, atau biasanya disebut tunggal, cuman satu. Oke, itu yang bagian A, beres. Sekarang kita ke bagian B. Akan ditunjukkan apa? Inverse juga unik. Oke, kita akan tunjukkan inverse juga unik. Berarti apa? Kita ambil sebarang apa? Ambil sembarang unsur A di G, gitu. Misalkan B, kita misalkan gitu ya. Misalkan B dan C itu adalah inverse dari A terhadap operasi bintang tadi, gitu ya. Berarti artinya apa? A di bintang B sama dengan B di bintang A sama dengan E, dan juga C di bintang A sama dengan A di bintang C sama dengan E juga. Sekarang kita akan mulai tunjukkan B sama dengan C. Berarti B itu sama dengan apa? B dikali E, gitu kan ya? B di bintang E ini berdasarkan apa? Sifat 3, gitu ya. Terus E itu apa? E itu kan kita bisa tulis sebagai apa? A di bintang C. Gitu ya. Ini berdasarkan apa? Sifat yang keempat, inverse. Gitu ya. C inverse dari A, gitu kan? Berdasarkan premis yang kita punya atau hipotesis yang kita punya. B dan C itu inverse. Gitu ya. B berarti kita punya E, kita bisa ganti A bintang C, kita gunakan sifat asosiatif, ini sama saja dengan apa? B bintang A dulu, baru di bintang C. Ini kita pakai sifat yang kedua, asosiatif. B di bintang A, berdasarkan ini apa? Gitu ya, ini kita misalkan ini kita misalkan bintang ini, berarti yang ini dari juga bintang biru, gitu ya. Terus yang ini sama saja dengan apa? E di bintang C, gitu kan? Ini dari sifat apa? Sifat 3 dan juga bintang merah. E dikali C apa? Berdasarkan definisi E dikali C ya. C. Ya. Karena E itu identitas. Ini juga dari sifat 3. Berarti kita punya apa? Si B sama dengan C. Oke. Berarti kalau kita bilang inverse-nya 2, ternyata keduanya sama, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya inverse itu bersifat unik atau tunggal. Gitu ya. Itu sudah yang B. Sekarang kita ke yang C. Yang C kita mau buktikan kalau apa? Gitu. Akan dibuktikan apa? Akan ditunjukkan apa? Untuk setiap A di G, A inverse di inverse sama dengan A lagi. Gitu. Mulai. Kita ambil sebarang unsur A di G. Kita tahu A inverse itu juga anggota G. Gitu ya. Nah, A inverse anggota G berarti apa? A inverse anggota G. Berdasar sifat 4, gitu ya. A inverse punya inverse. Gitu ya. Punya inverse. Nah, berdasarkan definisi inverse, berarti inverse dari A apa kita notasinya? Berarti apa? Berarti notasi inverse dari A inverse apa? Adalah gini kan? A inverse kita inverse lagi. Dengan apa? Kita tahu kalau A inverse kalau kita bintang dengan A inverse dari A inverse itu sama saja dengan inverse dari A inverse di bintang A inverse, ini jadinya identitas. Tapi kita tahu kalau apa? Kita tahu kalau A inverse ini kita bintang dengan A, itu kan sama saja dengan A, gitu ya. A kita bintang dengan A inverse sama dengan E, gitu kan ya. Karena apa? A inverse itu adalah apa? Adalah inverse dari A, gitu. Nah, berarti dari sini apa? Berarti dari pernyataan yang di atas ini, yang pertama kita bilang bintang merah, yang kedua kita bilang
bintang biru. Dari pernyataan ini kita punya apa? Berarti artinya apa? Inverse dari apa? Inverse dari A inverse itu adalah apa? Adalah A dan A inverse inverse. Nah, berdasar B, gitu ya, berdasar B, inverse itu bagaimana? Inverse bersifat tunggal, gitu ya. Gitu ya, inverse itu bersifat unik. Artinya apa? Inverse cuma satu. Berarti apa? Diperoleh A sama dengan apa? A inverse di inverse. Gitu ya. Karena kan inverse tunggal. Terus kita tahu kalau ternyata inverse dari A inverse itu adalah apa? Si A dan A inverse di inverse. Berarti karena inverse tunggal berarti haruslah A sama dengan A inverse di inverse. Gitu ya. Jadi ingat di sini itu tidak semua langsung dipakai, gitu ya. A inverse inverse kita tidak tahu apa, gitu ya. Tapi kalau dalam bilangan ya kita tahu A inverse ya di inverse ya min A, kalau di min lagi ya jadi plus A gitu. Cuman di sini ingat operasinya kan kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan bahwa A inverse inverse atau inverse dari A inverse sama dengan A. Kita perlu membuktikan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Itu yang ke C, kemudian yang ke D, gitu ya. Kita akan mulai D. Yang ke D, gitu kan ya. Kita akan tunjukkan apa? Untuk setiap dua unsur di G, namakan A dan B, apa? A kali B di inverse, itu sama dengan B inverse A inverse. Kita mulai. Adit akan ditunjukkan ini. Gitu ya, kita mulai ya. Ambil sembarang dua unsur, kita katakan A dan B di G. Gitu ya. Sembarang unsur A dan B, kita tahu apa? A kali B, A bintang B itu juga anggota dari G. Gitu kan ya? A, B ini nama lainnya ya, ditulisnya A bintang B gitu ya. Cuman untuk memudahkan penulisan ya tulis AB saja. AB anggota G, berarti apa? Berdasar sifat 4, AB punya inverse. Notasi inverse dari AB apa? Ya AB di inverse gitu kan. Sehingga apa? Kalau AB ini kita kalikan dengan AB inverse sama saja dengan AB inverse kita kali AB, ini sama saja dengan identitas. Nah, tapi kita perhatikan. Gitu ya. Perhatikan bahwa apa? Bahwa AB kalau kita kali dengan B inverse A inverse, itu kan sama saja dengan apa? A, B, ini B inverse A inverse, ini jadinya A dikali E dikali A, gitu ya, B kali B inverse A, gitu ya. Sorry. Oke, A dikali E kali A, inverse, gitu ya. Terus kemudian kita kerjakan A dikali E dulu, baru kita kali A inverse, ini jadinya A, ini jadinya A inverse, A dikali A inverse sama dengan E. Ini kita pakai sifat 2, ini kita pakai sifat 4, ini kita pakai sifat 2 lagi, ini kita pakai sifat 3, dan yang ini kita pakai sifat 4. Nah, tapi kita cek dulu. Bagaimana kalau B inverse A inverse kita kali dengan AB? Berarti kita punya apa? Ya, B inverse A inverse AB, gitu kan ya. Ini sama dengan B inverse A B, sama dengan ini B inverse A dikali B, gitu ya. Sama dengan B inverse B, ini sama dengan E. Gitu ya. Ya kita tahu pasti B inverse dan A inverse adalah apa? Inverse dari A dan inverse dari B dan A. Gitu ya. Ini kita pakai sifat 2 asosiatif, ini kita pakai sifat 4 hasil A inverse A di identitas, ini kita pakai asosiatif lagi, asosiatif yang kedua, terus kemudian ini kita pakai sifat apa? Identitas, dan yang terakhir kita pakai sifat inverse. Berarti kita punya apa? Dari sini kita peroleh apa? B inverse A inverse itu juga adalah apa? Ya inverse.
dari apa? Dari A, B. Nah, berdasar apa? Ketunggalan, gitu ya. Ketunggalan atau keunikan inverse di Y itu dari pernyataan B, berarti diperoleh apa? Diperoleh AB inverse sama dengan B inverse di bintang A inverse. Gitu ya. Berarti dari sini maka kita peroleh lemma 2, 1 itu selesai. Kita buktikan. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada lemma 22. Gitu ya. Kita masuk kepada lemma 22. Nah, ini namanya hukum pembatalan atau dalam bahasa Inggris hukum kanselasi, gitu ya. Nah, kita pakai kanselasi atau cancellation law, gitu ya, hukum pembatalan. Jadi pernyataannya seperti ini. Gitu ya. Kita punya lemma 222, gitu ya. Lemma kedua pada subbab 2.2, yaitu apa? Pada sebarang grup G, gitu ya, dan apa? Dan tiga unsur di G, gitu ya, diperoleh, gitu ya. Kita punya, dia bilang apa? Kita punya pernyataan berikut. Yang pertama apa? Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dan yang kedua apa? Jika BA sama dengan CA, maka apa? B juga sama dengan C. Tuh, kita buktikan gitu ya. Nah, ini kita pakai lemma 21 tadi, lemma 221 gitu ya. Sekarang kita buktikan yang A dulu ya. Ambil sebarang unsur gitu ya, 3 unsur di G gitu kan ya, dengan A dikali B, A bintang B sama dengan A bintang C gitu ya. Nah, kita tahu A bintang AB sama dengan AC gitu kan ya. Kita akan tunjukkan bahwa B itu sama dengan C. Kita mulai dari B. Kita punya ini. B itu sama dengan apa? B itu kita tahu sama dengan identitas dikali B, gitu kan ya. Ini berdasarkan apa? Sifat 3. Nah, identitas ini sama saja dengan apa? A inverse dikali A dikali B. Ini dari sifat 4. Terus, berdasarkan hukum asosiatif, kita bisa pindahkan apa? A inverse nanti dikali A dikali B. Ini berdasarkan apa? Sifat 2 asosiatif. Terus kita tahu AB sama dengan AC. Berarti kita punya A inverse, AB kita bisa ganti dengan AC. Ini dari apa? Premis atau hipotesis. Nah, kita balikin lagi. Asosiatif. Gitu ya, ini pakai sifat 2. A dikali A inverse adalah E. Gitu ya. Tinggal E dikali C. Ini adalah sifat 4, E dikali C, C lagi. Ini sifat 3. Berarti kita punya apa? B sama dengan C. Gitu ya. Nah, itu terus untuk yang bagian B-nya itu sama juga gitu ya. Kita ambil apa? Ambil sebarang 3 unsur A, B, dan C di G gitu ya. Dengan apa? BA sama dengan CA. Maka kita akan tunjukkan B sama dengan C ya. Kita mulai. B itu sama dengan apa? B dikali identitas. Ini dari sifat 3. Ini sama dengan B dikali A inverse. Ini dari sifat 4. Gitu ya. Terus kemudian ini bisa sama saja dengan apa? Pakai asosiatif. Ini B dikali A dikali A inverse. Ini sifat 2. B dikali A itu sama dengan C dikali A. Dikali A inverse ini dari premis. Terus kita pakai sifat asosiatif lagi, A inverse. Ini dari sifat yang kedua, asosiatif. Berarti kita punya apa? Ini C, sorry.
ini C dikali apa? E, gitu ya. Pakai sifat apa? 4. Terus kita tahu C dikali E sama dengan C ke sifat 3. Berarti dari sini kita selesai membuktikan apa? Pernyataan lemma 222 yang A dan B. Oke, kalau begitu berarti sekian untuk materi pada pertemuan 5.